Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da sayyidul abrar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Di bulan ini kita diingatkan pada peristiwa yang sangat akbar, yang sangat besar, yakninya peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita renungkan kaum muslimin, bagaimana kurban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tiada taranya dibandingkan dengan kurban yang akan kita laksanakan. Satu-satu putranya hanya Ismail sanggup dia menyembelih. Ini tak lain dan tak bukan bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sangat mencintai Allah melebihi daripada mencintai yang lain, sekalipun pada putra semata wayangnya. Ini juga berdasarkan takwa, di mana panggilan atau perintah Allah itu didahulukan daripada yang lain. Mencintai Allah melebihi daripada mencintai yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kisah kurban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam dapat kita lihat di dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Sudah lama Ibrahim mendambakan seorang anak. Apa kata Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang bernama Ismail. Falamma balagha ma'u sa'ya. Maka ketika anak itu telah sanggup berusaha bersamanya, qala, berkata Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya tadi malam ayah bermimpi bahwa ayah menyembelihmu. Fanzur maza tara. Pikirkan bagaimana pendapatmu. Qala, berkata Ismail,
Ya abatif ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan engkau mendapatiku orang yang sabar. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam surah As-Saffat ayat 100-102 ini dapat kita mengambil beberapa hikmah untuk dijadikan pelajaran bagi kita umat Islam pada abad hari ini. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak pernah meminta anak yang ekonom. Nabi Ibrahim tidak pernah meminta anak yang mempunyai intelijensi tinggi. Nabi Ibrahim tidak pernah meminta anak yang bisa menguasai alam semesta. Kenapa ini menjadi doa Nabi Ibrahim dan doa kita kaum muslimin? Jawabannya adalah karena seorang ayah dan ibu mendambakan anak yang soleh dan soleha. Sesuai dengan hadis Nabi, ada 3 perkara yang akan menolong ayah dan ibu walaupun sekian lama di alam barzakh. Di antaranya adalah doa anak yang soleh yang selalu mendoakan ayah bundanya. Tetapi terjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat Islam hari ini. Dia mengingini anak yang soleh, tetapi proses untuk mendapatkan anak yang soleh itu dia abaikan. Mustahil proses yang buruk menghasilkan anak yang baik. Tetapi kita yakin pemirsa, apabila prosesnya baik, insya Allah hasilnya juga baik. Artinya apa? Melihat gejala alam hari ini, hari demi hari, waktu demi waktu terjadi dekadensi moral di tengah-tengah masyarakat. Artinya orang tua pemuka masyarakat harus merasa khawatir terhadap perkembangan dan moral anak kita hari ini. Bahkan sampai-sampai generasi muda kita masuk ke lembah hitam yang tidak bermoral. Seperti narkoba, minum-minuman keras, judi, pergaulan bebas. Ini harus kita khawatirkan pemirsa. Dan Allah pun telah mengingatkan kepada kita di dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afa, keturunan yang lemah. Apanya yang lemah? Lemah imannya, lemah akidahnya, lemah pendidikannya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya. Khafu alaihim, yang mereka khawatir terhadapnya. Oleh karena itu, jadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Hikmah yang kedua yang dapat kita ambil ialah apabila seseorang anak telah beranjak remaja, maka diajaklah dia berdialog. Artinya jangan sampai tabu segalanya oleh anak kepada orang tua. Banyak hari ini kita temui hal-hal yang harus diketahui oleh seorang ayah dan ibu, tapi anak tidak mau membicarakannya kepada orang tuanya. Padahal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam hal yang prinsipil saja dia bertanya kepada anaknya, Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya tadi malam ayah bermimpi bahwa ayah menyembelihmu.
Fanzur maza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu nak. Ayat ini nampak bagi kita kaum muslimin bahwa antara ayah dan anak itu ada saling berdialog. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini ada seorang ayah berdialog dengan anaknya bagaikan Ibrahim dengan Ismail? Jawabannya adalah tanya di dalam diri kita masing-masing. Hikmah yang terakhir, yang ketiga, yang dapat kita ambil dari surah As-Saffat ayat 100 sampai 102 ini ialah Nabi Ismail alaihissalam patuh dan taat atas perintah ayahnya. Kenapa? Karena landasannya adalah solehin. Karena dasarnya adalah soleh. Tanpa dasar soleh, mustahil Ismail alaihissalam rela dikurbankan oleh ayahandanya Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban anak yang soleh? Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan engkau mendapatiku orang yang sabar. Nabi Ismail alaihissalam patuh dan taat atas perintah orang tuanya karena dasarnya adalah solihin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, pelajaran i'tibar dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah